Halo semua, selamat datang di pembelajaran interaktif ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Coba tanyakan sama teman sebelahmu, apa kamu sehat? Semoga semuanya sehat ya. Jika tidak, segera melapor sama guru. Baiklah, setelah kita sebelumnya telah mempelajari fungsi, instalasi, dan fitur Blender, kira-kira ada yang bisa menebak kali ini kita akan belajar apa? Dalam keseharian biasanya kita perlu apa? Jika kalian bilang ulang, pembelajaran 5. Baiklah, setelah kita sebelumnya telah mempelajari fungsi, instalasi, dan fitur Blender, kira-kira ada yang bisa nebak apa sih yang akan kita pelajari pada hari ini? Dalam keseharian, biasanya kita sudah punya barang elektronik baru. Biasanya kita perlu apa saat punya elektronik baru tersebut? Jika kalian bilang penguasaan atau penyesuaian, maka kamu benar. Dalam pertemuan kali ini, kita akan belajar menurut tujuan pembelajaran berikut. Oke, setelah kita melakukan pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang tampilan awal di aplikasi Blender. Nah, sekarang kita akan masuk pada tahapan untuk penguasaan software aplikasi Blender. Nah, setelah mempelajari itu, di dalam video ini kalian akan mempelajari menu Blender yang sering digunakan dalam pembuatan animasi 3D. Itu untuk membiasakan kalian dalam penguasaan Blender. Dan sekarang kita akan mempelajari mengenai fungsi-fungsi fitur dari aplikasi Blender dan juga latihan dengan melakukan teknik mengubah posisi objek. Kita mulai dari basic 3D, teman-teman. Dari pivot 3D. Nah, dalam mempelajari simulasi 3D, khususnya Blender harus memahami terlebih dahulu posisi dan fungsi sumbu 3D atau pivot. Nah, sumbu yang terdapat pada software Blender terdiri dari sumbu X. Teman-teman bisa melihat sumbu X yang di atas ini. Nah, ini juga di sini, ini namanya sumbu X ya, teman-teman. Jika kita klik di sini, tahan, lalu kita putar, ya. Akan seperti itu mengikuti sumbunya. Nah, sumbu X ini ditandai dengan warna merah dan adalah sumbu posisi horizontal atau sumbu yang berfungsi untuk menggeser objek ke arah kanan dan ke kiri. Terus sumbu Y. Sumbu Y ini, teman-teman. Sumbu Y ini ditandai dengan warna hijau dan adalah sumbu posisi horizontal atau sumbu yang berfungsi untuk pergeseran objek ke arah depan dan ke belakang. Ada juga sumbu Z. Nah, sumbu Z ini ditandai dengan warna biru yang adalah sumbu posisi vertikal atau sumbu yang digunakan untuk menggeser objek ke atas ke bawah. Ini tidak terlihat ya di sini ya. Jika kita gunakan ini move, maka dia akan muncul terlihat. Nah, seperti itulah navigasi yang perlu kita ketahui. Terus ada yang namanya, seperti itulah sumbu-sumbu yang perlu kita ketahui. Selanjutnya
kita perlu ketahui tentang navigasi juga view. Yang pertama kita pelajari dulu view. Setelah memahami fungsi sumbu 3D tersebut, teman-teman perlu tahu bahwa terdapat fitur untuk menampilkan jendela kerja view. Jendela ini berfungsi untuk memanggil perintah penampilan jendela yang diinginkan, antara lain kamera view, front view, dan juga top view. Terdapat perintah untuk memanggil cepat, yaitu dengan menggunakan shortcut pada numpad. Namun teman-teman bisa juga menggunakan ini bagian sini, tinggal klik ini Z, maka dia akan ke atas, ya dia karena ke sebelah sini, tinggal klik saja ini. Nah, jika klik di sebelah sana atau sebelah sana, tinggal klik sebelah ini. Nah, seperti itu ya teman-teman, sangat praktis sekali. Dan navigasi yang lain bisa menggunakan mouse teman-teman. Kita bisa menggunakan mouse, kita klik saja bagian tengahnya dan tahan, lalu kita putar seperti ini sesuai yang kita inginkan. Seperti itu teman-teman, sangat mudah sekali. Lalu kita masuk pada object mode. Nah, object mode ini ada di sini. Nah, ini kita bisa mengubah model dari objek yang akan kita buat. Jadi misalnya kita ingin membuatnya cuman terlihat kerangkanya ya teman-teman. Nah, cara cepatnya tinggal klik saja Z di keyboard. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Dia shading ya di sini. Ya, seperti itu shading. Nah, kita Z shading, lalu kan tadi solid. Nah, kita lagi Z, lalu kita pergi ke wireframe, maka dia akan muncul kerangka seperti ini. Bisa putar seperti ini, bisa juga di sini. Dia akan seperti itu teman-teman. Untuk kembalikannya lagi kita klik Z, lalu kita pergi ke solid. Ada juga yang lain, kita pergi misalnya ke sini atau ke sini, tambah lagi ke solid. Terus ada yang namanya 3D manipulator. Nah, 3D manipulator itu ada 3 ya teman-teman. Yaitu ini dia ada di sini. Nah, kita bisa lihat di sini ada di studio manipulator. Di sini kita bisa gunakannya teman-teman. Terus kita dorong dia ke arah yang kita inginkan, sumbu yang kita inginkan. Bisa juga kita gunakan transform di sini untuk move. Nah, ini leluasa teman-teman. Klik lagi, terus ada yang namanya rotate manipulation. Nah, rotate manipulation kita bisa gunakan yang ini. Nah, seperti itu. Bisa juga kita gunakan di sini, transform, rotate. Dan juga kita gunakan, ini kita lihat ada huruf R. Nah, R ini berarti kita gunakan R saja di keyboard, lalu dia akan berputar seperti ini. Kalau klik untuk
membuatnya seperti yang terakhir kali teman-teman putar. Lalu ada yang namanya scale manipulation. Ini dia di sini scale untuk mengubah. Kita klik saja seperti ini, kita ubah dia menjadi lebih besar. Nah, bisa juga di sini transform scale. Klik lagi untuk memfixkannya seperti itu. Nah, kalau mouse navigation, kita perlu mempelajari juga yang namanya perintah yang sering kita gunakan, teman-teman. Di sini kita bisa menggunakan mouse untuk melakukan zoom in zoom out. Ini kita tinggal scroll ke depan untuk zoom in dan ke belakang untuk zoom out. Terus ada yang namanya grab. Nah, fitur ini adalah untuk menggeser objek secara bebas. Nah, caranya kita klik kanan saja. Kita klik dulu yang ini, terus kita klik kanan, lalu kita klik di keyboard huruf G. Jadi akan secara bebas berpindah tempat tanpa kita perlu menahan mouse kita atau menahan klik dari mouse kita. Kalau sudah misalnya di sini, kita tinggal klik satu kali sebelah kiri, dan dia akan berada di tempat situ. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang basic manipulator. Nah, di dalam basic manipulator ini saya akan menyiapkan dulu misalnya seperti ini. Kita buat dulu ini dia. Kita buat cube di sini, naikkan set. Terus ada Nah, kalau kita ingin mengubah ini cube ini, kita tahan saja, klik kiri, tahan, maka dia akan berubah. Tinggal tahan lalu sorong saja ke mana yang kita inginkan. Kalau kita buat di sini, klik tahan, lepas, kita ke ataskan seperti ini dan klik lagi. Maka dia akan seperti itu. Dan di objek ini kita akan mencoba untuk menggandakannya, maksudnya untuk melakukan yang tadi barusan kita coba, yaitu transform dengan memindahkannya, ya dimindahkan seperti ini. Bisa juga sesuai sumbu, ini dia juga bisa. Nah, ini juga untuk rotate, kita rotasikan misalnya ke seperti ini, ikuti arah jauh ke kiri ya. Seperti itu. Ini juga kita klik kiri lalu kita rotate seperti itu. Ini juga bisa memperbesar, memperkecil dengan ini scale. Klik saja seperti ini. Ini bisa dari arah merah ini atau ke atas atau ke sebelah sana. Nah, seperti itu teman-teman.
Nah, bagaimana juga kita untuk membuat ini agar naik ke atas ini, kita bisa taruh ke move di sini, lalu kita angkat dari tengah saja, taruh di sini set. Nah, seperti itu. Terus bagaimana kita membuat objek? Nah, kita secara sederhananya kita membuat objek itu seperti yang baru saja saya lakukan. Kita bisa menggunakan ini, tahan, lalu kita geser kemana yang ingin kita pilih, misalnya di silinder, terus kita geser ke bagian mana yang kita inginkan, kita tahan, kita tarik seukuran seperti apa, lepas, lalu kita ke ataskan atau ke bawahkan, misalnya kita ke ataskan, lalu klik lagi set, dia akan jadi seperti ini. Nah, di dalam objek ini kita bisa juga mengubah bentuknya dengan pergi ke scale, teman-teman, tahan, lalu klik ini, lalu geser ke sini maksudnya. Nah, seperti itu, kita klik ini, nah biasanya seperti ini. Terus kita bisa mengubah bagian ininya, bagian atasnya juga bisa, tengahnya, ininya, nah seperti itu. Pakai transform juga. Nah, kita bisa juga mengeditnya seperti ini, teman-teman, menggunakan edit mode. Misalnya ini kita akan buat seperti apa, kita gunakan ini ya, kita select dulu, lalu kita gunakan move. Dia akan seperti ini, teman-teman. Jadi kita misalnya mana yang ingin kita ubah, kita misalnya select bagian ini, kita geser seperti itu, terus kita ganti ke move, lalu kita tarik kemana yang kita butuhkan. Nah, jadi seperti itu. Dan kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan, karena kalau terlalu banyak juga teman-teman mungkin bakal bingung dalam pengaplikasiannya nanti. Saya harap pembelajaran kali ini bisa teman-teman kembangkan pada pribadi masing-masing dengan cara yang lebih baik. Sampai di sini sudah paham? Jika belum paham, silakan ulangi video ini sebelum masuk dalam soal berikut.
Terima kasih kepada teman-teman yang boleh hadir di tempat ini dan belajar bersama-sama. Saya harap ke depannya teman-teman bisa lebih memperhatikan dan lebih baik lagi dalam belajar. Sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih semua dan sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya.